Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Ada sukacita yang memenuhi ruang hati kita ketika kita kembali menikmati kasih anugerah Allah. Boleh berjumpa dalam renungan pagi edisi Jumat 11 Maret 2022. Kita mengaminkan bersama bahwa ada hal yang indah dan yang manis yang akan kita nikmati hari ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Kita bisa kembali merasakan kehadirannya melalui firman yang akan kita renungkan bersama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam hingga pagi ini kami dapat menikmati suasana baru yang sungguh menyegarkan. Kepadamu kami serahkan hidup kami Tuhan, dibentuk seturut kehendak-Mu. Dan melalui firman-Mu ini kami dapat mengetahui dan juga menghayati maksud dan kehendak Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini dapat kami pahami dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika kita mengenal seseorang, maka tentunya kita akan tahu dengan baik apa yang akan menjadi kebiasaannya, baik apa yang menjadi kelebihan mereka maupun juga yang menjadi kekurangan orang itu. Sama seperti pasangan suami istri, tentu akan saling mengetahui apa yang menjadi makanan favorit, hobi dari pasangan. Kemudian tentu orang tua juga pasti mengenal dengan baik sifat dan kebiasaan dari setiap anaknya. Dan untuk mengenal seseorang tentu membutuhkan waktu dan kebersamaan yang intens. Dan perlu diingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa tidak ada pengenalan yang instan. Rasul Yohanes mengingatkan jemaat bahwa dalam perjalanan iman mereka kepada Kristus, seharusnya mereka sudah memiliki pengenalan yang sempurna tentang Kristus. Pengenalan itu antara lain bahwa Yesus adalah pengantara, Allah yang datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Yang mana sebelumnya hubungan manusia dan Allah itu terputus karena dosa. Dosa itu bagaikan sel kanker yang menggerogoti tubuh dan membawa manusia kepada maut dan kebinasaan. Yohanes menekankan bahwa hanya satu pengantara yang dapat menyucikan kita dalam kelayakan untuk menjadi anak-anaknya, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes juga mengingatkan bahwa pengenalan yang benar pada Kristus membawa kita untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari.
Jadi Yohanes memberi penegasan untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Ini jelas pada ayat pertama. Tetapi dengan melakukan kehendak Tuhan, ini tentu bukan hal yang mudah. Sebab keinginan-keinginan daging itu terlalu kuat menguasai kita, sehingga sering membawa kita pada dosa. Tetapi jika kita telah jatuh dalam dosa dan kita mau bertobat kembali pada jalan yang benar, maka kita punya pengantara, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengenal Allah adalah ketaatan kepada firman-Nya. Jadi dibutuhkan kemauan dan usaha untuk terus mengenal suara Tuhan dalam hati kita dengan benar. Dan hubungan yang intens dengan Tuhanlah membuat kita peka untuk mendengar kehendak-Nya dan akan menolong kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini dengan melandasinya mencari Tuhan dan kehendak-Nya, serta memohon tuntunan Roh-Nya yang kudus, agar kita dimampukan bukan saja tahu dan mengenal kehendak Tuhan, namun melakukan kehendak-Nya dalam hidup dan kerja kita sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tanpa Tuhan hidup kami hampa tak berguna. Sebab kami menyadari bahwa hanya Engkau yang mampu memulihkan keadaan kami. Kami yang berdosa dan hina kembali dipulihkan oleh Allah melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kami semakin dapat memaknai kehadiran Tuhan kami dengan baik, agar kami dapat memanfaatkan hidup kami sebaik-baiknya dengan melakukan kehendak-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan untuk mengubah hidup kami, baik pola pikir kami, perkataan kami, dan perbuatan kami sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini kami juga rindu untuk mendoakan saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit penyakit, yang sungguh-sungguh merindukan pemulihan. Jamahlah ya Tuhan, berikan pemulihan dalam diri mereka, sehingga mereka dapat memaknai hidup ini dengan baik dan menyadari bahwa kasih Tuhan mengiringi langkah hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang bergumul karena berbagai macam masalah, tantangan. Ya Tuhan, bukakanlah mereka pintu solusi agar mereka dapat melihat jalan terbaik dari Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri hikmat agar mereka bisa menyelesaikan masalah dengan bijak. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami umat-Mu dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing yang akan kami lakukan hari ini. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Kami dapat juga menjadi berkat dengan usaha dan tugas yang kami lakukan. Kami berdoa bagi anak-anak yang ada di rumah, yang ada di perantauan, yang ada di sekolah belajar, yang ada di rumah juga belajar. Engkau berkati mereka semua Tuhan dalam mereka melakukan aktivitas mereka hari ini. Kiranya dapat melakukan tugas dengan baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Harapan, cita-cita di masa-masa yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bersama saudara kami yang mengalami sukacita iman karena pertambahan usia, karena kesuksesan dalam pendidikan, atau keberhasilan lainnya. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan, sehingga mereka dapat belajar
untuk terus bersyukur dalam hidup, bahwa keberhasilan, kesuksesan adalah anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Inilah doa kami Tuhan, terimalah karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.